berprasangka baik kepada Allah. Ini salah satu yang melapangkan dada seseorang, karena apapun takdir Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dengan hikmahnya. Kita suka atau tidak suka. Misalnya sehat, kita suka. Sakit, kita nggak suka. Tapi kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak datangkan penyakit tersebut kecuali dengan hikmah-hikmahnya, dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena kalau orang itu, salah satu hikmahnya, kalau orang sehat terus tidak pernah sakit, maka dia tidak akan tahu nilai kesehatan itu. Tapi dengan adanya sakit, dia jadi tahu, oh ternyata kalau saya sehat dulu itu besar sekali nikmatnya. Ternyata setelah saya sakit ini, saya baru tahu nilainya. Contoh misalnya, orang mungkin tidak terlalu melihat nilainya minuman atau air dingin. Tapi pada saat dia sakit, dia meriang, kemudian di depan dia ada orang yang minum air dingin, yang biasanya mungkin dia bisa minum di saat dia sehat. Dia baru tahu betapa besarnya nilai air dingin tersebut, dan betapa nikmatnya dia kalau mengkonsumsi itu misalnya. Dan ini ditarik dalam setiap masalah dalam kehidupan kita tentunya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ujian-ujian kayak penyakit, Allah takdirkan gangguan orang, Allah takdirkan adanya peperangan, Allah takdirkan segala macam itu. Tugas seorang muslim kalau ingin hatinya bersih, maka dia bersangka baik. Pasti terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terjadi di Palestina pun sekarang, walaupun hati kita rasanya tersayat-sayat dengan kejadian ini, tapi seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan ilmu dan iman sangat yakin pasti ada satu rahasia yang Allah inginkan bagi orang-orang itu. Di antaranya yang paling nyata kalau seseorang sudah belajar agama adalah Allah memilih mereka menjadi para syuhada. Masalah prosesi kematian sebagai orang yang di medan perang, semuanya memang pasti serem. Hamzah ditusuk, dadanya dilempar tombak, kemudian dimutilasi, dipotong hidungnya, ya, kemudian dibelah dadanya, dicoba dikeluarkan jantungnya. Itu pemandangan yang luar biasa dari paman Nabi SAW. Waktu Nabi lihat, Nabi sempat meneteskan mata, menangis waktu lihat di kancah peperangan. Tetapi Nabi SAW pada saat itu menerima wahyu langsung, dan beliau sampaikan kepada para sahabat, kalau aku diperlihatkan Hamzah di saat ini sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Artinya kondisi fisik itu bukan menjadi tolok ukur orang ini menderita atau tidak. Mungkin di mata kita yang masih hidup menderita, tapi secara teori agama tidak. Memang begitu prosesinya orang kalau mati syahid, gitu kan. Makanya umumnya hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang mati syahid itu, nanti dari tubuh dia yang keluar darah itu akan mengeluarkan bau yang lebih wangi dari kasturi nanti pada hari kiamat. Keluar dari darahnya itu sendiri. Dan itu yang akan membuat para syuhada bangga. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang masuk ke surga berharap kembali ke dunia kecuali para syahid, dengan tujuan agar mereka merasakan lagi prosesi kematian itu. Jadi prosesi dipenggal lehernya, prosesi ditusuk, begitu dalam hadis.